Akhirnya teman-teman, usia saya. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu. Jadi di video kali ini tuh saya ingin sekali berbagi kebahagiaan bersama dengan teman-teman semuanya yang selama ini tuh sudah mengikuti perjalanan kehidupan saya selama saya menikah dan menetap di India. Ya, hari ini saya ingin berbagi kebahagiaan, menceritakan bagaimana proses legalisasi saya bisa menetap di India ini, teman-teman ya. Jadi mungkin ini akan menjadi salah satu video yang informatif untuk teman-teman yang memang mungkin saat ini sedang menjalin hubungan dengan pria India dan ingin menikah di sini serta menetap di sini. Itu seperti apa sih prosesnya ya? Akan saya sharing. Jadi karena kita menetap di India dan menikah di India, segala sesuatu proses legalisasinya itu sangat dibutuhkan ya di sini teman-teman, sehingga kita bisa menetap dengan aman dan tentram. Jadi tidak hanya teman-teman berpikir pokoknya nanti setelah menikah kita bebas tinggal di India dan lain sebagainya. Saya kurang tahu dengan persyaratan tinggal di negara lain, tapi ini akan saya sharing khusus dari pengalaman pribadi saya karena memang kami tidak menggunakan agen ya teman-teman. Jadi disclaimer dulu nih, karena sebagian rata-rata ada juga teman-teman kita yang menikah di sini, mengurus segala dokumennya mereka itu menggunakan agen ya. Tapi kalau saya dan suami, kami memilih semua prosesnya itu dikerjakan sendiri karena biar kita lebih memahami prosedur dan proses sehingga dokumen ini bisa disahkan itu seperti apa gitu. Karena kalau mau pakai agen juga biayanya lumayan ya teman-teman, bisa merogohkan kantong kita menjadi kering nih. Seperti itu. Oke, jadi prosesnya tuh diawali dengan saya berangkat ke India, ya datang ke India tuh menggunakan visa turis. Jadi hal ini juga sudah saya ceritakan waktu saya pertama kali mendapatkan visa saya di granted ya 2 tahun lalu itu. Jadi kita mau menikah di India itu teman-teman, syarat yang pertama adalah kita harus menetap di sini tuh kurang lebih 30 hari. Ya, sebulan di sini baru bisa kita melangsungkan pernikahan bersama dengan pasangan kita. Saya juga tidak tahu ya alasan spesifiknya apa ya. Mengikuti saja prosedur yang ada. Jadi setelah menikah bersama suami di sini, lalu kita mendapatkan akta nikah kita ya, lalu atau di sini kita bisa bilang marriage certificate-nya sudah disahkan oleh pemerintah dan lain sebagainya itu. Lalu kita coba apply untuk X1 visa ya teman-teman, atau visa spouse itu namanya. Jadi visa spouse ini prosesnya tuh bermacam-macam. Jadi kenapa tadi saya bilang disclaimer, karena setiap state itu teman-teman mereka punya persyaratannya tuh masing-masing. Jadi mungkin cerita saya bisa berbeda, lalu cerita teman-teman yang lain juga yang mungkin teman-teman ikuti di YouTube dan mereka sudah berbagi kisah tentang perjalanan mereka bisa menetap di India ini seperti apa, juga berbeda teman-teman, karena setiap state itu persyaratan prosedurnya tuh akan berbeda-beda, tidak sama. Jadi yang saya bagikan ini adalah pengalaman pribadi saya yang di state ya, suami tinggal ya waktu itu. Kalau teman-teman mau tahu state-nya apa, nanti bisa DM atau komen di bawah, akan saya bahas nanti ya. Oke, setelah itu kita ajukan, prosesnya itu lumayan memakan waktu teman-teman. Tapi kalau sudah diverifikasi, karena di sini akan ada verifikasi kepolisian, verifikasi banyak sekali. Jadi kalau prosesnya sudah sudah ada di tahap verifikasi, itu sudah aman, teman-teman bisa stay. Karena kita harus stay di India selama proses itu berlangsung, teman-teman. Tidak bisa keluar dari India. Jadi makanya kalau ada yang tanya selama ini kenapa saya belum pernah pulang, ya itu tadi. Kalau ada yang sudah nonton video saya yang sebelum-sebelumnya, di situ juga sudah saya jelaskan, teman-teman. Jadi X visa ini atau X1 visa ini dia akan kita perpanjang setiap setahun. Jadi masa berlakunya itu cuma 1 tahun, teman-teman. Jadi teman-teman bisa bayangkan saja setiap tahunnya itu kita harus bolak-balik. Kalau kantor untuk mengurus dokumen visa ini dekat dengan daerah kita itu enak ya, tapi kalau harus jauh, kalau pengalaman pertamanya saya itu kantornya jauh ya, state-nya suami itu jauh dari Mumbai. Kita harus menempuh waktu 16 jam naik motor ke Mumbai, teman-teman ya. Jadi karena sekarang state yang ini itu lumayan dekat, ada kantor pusatnya memang dengan Mumbai itu dekat lah. Jadi langsung di granted di kota ini memang waktu urus X1 visa yang kedua perpanjang itu, teman-teman gitu. Setelah itu setahun saya perpanjang lagi, dari tahun lalu itu diperpanjang lagi sampai dengan tahun ini ya, harusnya sih tahun ini. Lalu
karena saya sudah menikah 3 tahun, kurang lebih 3 tahun dan menetap di India, saya sudah bisa mengurus yang namanya OCI atau yang disebut Overseas Citizen of India, teman-teman. Jadi OCI ini dia punya benefitnya itu lebih banyak daripada si X1 visa ini. Si X1 visanya sendiri ya. Kalau X1 visa itu kita hanya boleh menetap di sini, dan kalau OCI itu kita ada beberapa banyak keuntungannya gitu, teman-teman. Itu perbedaannya. Jadi ini proses yang saya ambil juga kemarin, kurang lebih prosesnya berapa lama ya, 6 atau 7 bulanan lah sampai di granted ini, karena kita harus melalui verifikasi lagi, interview lagi. Jadi memang banyak harus sabar ya, menikah dengan orang luar tidak semudah yang kita bayangkan gitu. Ini usia saya ini kalau dulu itu ya teman-teman yang lama itu mereka lifetime, usianya itu berlaku lifetime. Tapi sekarang usianya itu berlaku per 5 tahun, teman-teman. Jadi nanti 5 tahun kita akan update ulang ya. Mungkin ada nomor paspor yang berubah atau apapun itu, nanti bisa diupdate ulang 5 tahun kemudian. Oke, tapi kalau di perjalanan waktu paspor teman-teman sudah tidak aktif lagi, diperpanjang saja, tinggal diupdate nomor paspor di usia yang masih berlaku ini sebelum masa 5 tahun itu, teman-teman. Oke. Jadi OCI saya sudah ini. Jadi OCI itu fungsinya adalah ini ya, banyak sekali ini manfaatnya, terutama kita tuh sebenarnya bisa sekolah atau bekerja ya. Iya. Bekerjanya tuh di ladang yang bukan government ya, itu bisa. Gitu, kalau teman-teman mau bekerja bisa, itu manfaatnya. Terus kita bisa mendapatkan fasilitas kesehatan yang sama dengan orang asli sini. Lalu kalau ada teman-teman lain juga yang pengalamannya itu mereka sudah bisa buat KTP walaupun sudah mendapatkan X1 visa. Tapi kalau dari saya belum punya KTP 2 tahun lebih ini, 3 tahun ini, karena saya kurang tahu ya dari kantornya itu seperti apa. Tapi puji Tuhan, istilahnya di sini itu bilangnya Aadhaar card. Aadhaar card saya sudah jadi, teman-teman. Jadi saya juga sudah punya KTP. Saya tidak bisa tunjukkan ya, karena itu kita belum dikirim pos. Karena kalau dari online sudah bisa dilihat, teman. Jadi puji Tuhan sekali ya, sudah bisa ini. Jadi ininya tuh kita tidak perlu 5 tahun lagi deh baru saya bolak-balik ke kantornya untuk urus ini. Jadi saya senang sekali teman-teman bisa berbagi kebahagiaan hari ini. Kayak terharu saja gitu prosesnya tuh, karena kita urus sendiri kan, jadi prosesnya benar-benar membuat terharu gitu. Prosesnya tuh tidak mudah, teman-teman. Jadi ketika kita mendapatkan ini itu saya hatinya riang gembira sekali. Senangnya tuh tak terkira sekali, teman-teman. Akhirnya saya bisa punya KTP India, terus saya bisa buka akun bank juga, teman-teman. Jadi banyak hal yang dimudahkan juga, teman-teman. Ya, seperti itu. Jadi terima kasih banyak ya untuk teman-teman yang sudah subscribe juga, sudah mau menonton video-video saya ya. Semoga YouTube saya juga bisa berkembang seperti dengan YouTube channel teman-teman saya yang lainnya gitu. Makanya teman-teman subscribe, jangan tidak subscribe gitu. Jadi seperti itu saja jalan ceritanya, teman-teman. Jadi nanti kalau ada teman-teman yang mungkin mau bertanya atau ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar ya. Nanti akan saya balas satu persatu. Saya tuh senang sekali sebenarnya balas teman-teman punya komentar ya. Silakan aja di komentar, tapi yang positif ya. Oke? So seperti itu saja ceritanya. Jadi sekarang tinggal di sini tidak ada beban lagi gitu. Maksudnya ini bisa digunakan pulang pergi Indonesia. Jadi mungkin kita sudah bisa mempersiapkan liburan kita nanti untuk pulang. Jadi seperti itu ya, teman-teman. Jadi sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Nanti kalau teman-teman mau request video-video apa yang mau teman-teman nonton, silahkan ya. Nanti akan saya coba berusaha untuk buat ya. So see you in the next video. Bye bye, teman-teman.